Oke, annyeonghaseyo Robun. Baik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab 43 ya, textbook KRDK, buku kedua teman-teman di halaman 162 buku Anda. Untuk bab 43 ini judulnya adalah Cholgeneul Olmgyo no Seo, kayak gitu ya. Kalau kita artikan gimana, Sam? Cholgen itu artinya adalah batang besi. Ya, jadi Cholgen ini artinya batang besi. Bukan batang las tapi batang besi ya, ya Robun. Kemudian olem, ini tulisannya kan olem ya, ini bacanya nanti om gitu ya. Artinya adalah memindahkan ya Robun. Kemudian nohuseo itu diartikan kalimat untuk perintah ya. Seperti jadi kalau kita artikan pindahkanlah ya, tolong pindahkanlah batang besinya. Seperti itu ya untuk penjelasan daripada judulnya. Kemudian di bawah ada Dewa Il, percakapan pertama ya Robun. Saya akan coba putarkan, mohon nanti disimak dulu ya untuk audionya. 43과 철근을 옮겨 놓으세요. 대화 1. 여러분, 지금부터 오늘 해야 할 작업을 알려드리겠습니다. 오늘은 거푸집을 설치하고 철근을 조립하는 일을 할 겁니다. 저희 팀은 먼저 여기 있는 철근을 3층으로 옮겨 놓을 건데요. 철근을 모두 옮겨 놓은 후에는 건우 씨가 거푸집 설치팀 반장에게 보고해 주세요. 그러면 거푸집 설치팀에서 작업을 시작할 겁니다. 네, 알겠어요. 작업이 끝나면 바로 보고할게요. 그 후엔 바로 조립 작업을 시작할게요. 자, 그럼 시작합시다. Oke, seperti itu ya teman-teman. Di sini ada obrolan mengenai tempat-tempat konstruksi. Jadi nanti ini konteksnya adalah di tempat kerja yang konstruksi ya teman. Yang pertama, sini Mas Adit tadi menyampaikan ya bahwasanya katanya Yorobun, semuanya, semua orang yang ada di situ. Jigem buto, ya buto itu artinya mulai atau sejak ya. Sini diartikan mulai. Mulai dari sekarang, 오늘은 해야 할 작업을 알려드리겠습니다. Oke. Jadi saya akan menyampaikan informasi atau memberitahu ya Rebun. Jadi saya akan memberitahu, 알려드리겠습니다 itu dalam arti di sini adalah memberikan informasi. Oke. Jadi saya akan menyampaikan informasi seperti itu sama aja ya, mengenai pekerjaan yang harus dilakukan hari ini. Seperti itu ya. Jadi onel itu hari ini. Heya hada ini diartikan harus dilakukan ya. He-nya ini dilakukan. Ya halnya itu artinya harus. Oke. Jakob itu artinya pekerjaan. Jadi pekerjaan yang harus dilakukan hari ini. Seperti itu ya Robun. Kemudian dilanjutkan. 오늘은 hari ini. Gopujib solci hago. Ya, dia akan melakukan 철근을 조립하는 일을 할 겁니다. Hari ini kita akan melakukan pekerjaan yang pertama adalah gopujib ini ya. Gopujib을 설치하다 artinya adalah memasang cetakan, teman-teman. Nih ya, gopujib 설치하다 itu artinya dalam bahasa Indonesia memasang cetakan untuk cor-coran. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngecor suatu tempat, itu kan harus ada cetakannya. Biar apa? Biar nggak melebar. Contohnya kayak ngecor jalan, kan pinggirannya ada cetakannya tuh. Bener nggak pembatasnya? Itu kayak gitu. Dia masang cetakan untuk cor-coran. Dan ya, colgenel jorip hanen. Artinya adalah colgen itu batang besi, jorip hada itu merakit. Jadi di sini dalam artian adalah merakit batang besi. Jadi kayak bikin kerangkanya ya, Robun. Kayak gitu ya, kerangka batang besinya. Kayak gitu ya. Jadi hari ini kita akan melakukan pekerjaan yang pertama adalah tadi memasang cetakan dan merakit batang besinya. Kemudian Jowi tim saya ya Robun. Monjo pertama-tama Yogi inen colgenel samcengro olmgyo nohogodunyo ya. Pindahkanlah ya Robun. Ini diartikan pindahkanlah ya, olmgyo nohogodunyo. Ke row bawah diartikan ke. Samceng berarti lantai 3 ya. Pindahkanlah ke Yorobun lantai 3 samceng.
Kemudian col genel batang besi, kemudian enen diartikan yang, inen ada, yogi di sini. Jadi tim saya pertama-tama pindahkanlah ke lantai 3 batang besi yang ada di sini. Seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan. Col genel modu olemgyo nohon hue ya. Setelah Anda memindahkan batang besi semua ya. Jadi colgen kan batang besi, modus semua, olemgyo itu artinya adalah memindahkan, nohon hue diartikan sini setelah ya, Rebun. Setelah Anda memindahkan semua batang besinya, Gonu shiga mas Gonu, go pucip sol citim banjang ege, ya, bogo hejuseo. Mas Gonu ya, Rebun, tolong laporkan ya. Bogo hada itu di sini diartikan disampaikan atau dilaporkan. Laporkan kepada Bapak Mandor ya, dari tim perancah atau tim perakitnya Mas Gonu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tim perakitnya dari Mas Gonu ini diminta untuk melaporkan ya, melaporkan kepada Bapak leader. Banjang itu di sini diartikan leader atau mandor. Ya, karena dia di lapangan berarti kita penyebutannya mandor. Seperti itu. Gromyon, jika sudah seperti itu, gopucip solciti meso, jakopel sijak halgomnida. Pada apa namanya? Pada tim daripada perakitan, pekerjaannya sudah bisa dimulai. Sijak halgomnida itu diartikan bisa dimulai. Sijak hada itu memulai, ya Rebun. Kemudian Jakob itu pekerjaan. Eso ini dari, ya Rebun, dari pekerjaan. Dari tim ini ya, tim perakit cetakan tadi ya, seperti itu. Kemudian dilanjutkan bawahnya, Mas Gonu menyampaikan katanya, ne alge soyo ya, saya mengerti. Jokobi kenamyon, jika pekerjaannya telah selesai ya Robun, jika pekerjaannya telah selesai, baru bogo halgeo, saya akan langsung menyampaikan atau akan langsung melaporkannya. Seperti itu. Oke. Dilanjutkan sama Mas Adit katanya ke huen paro corip jakobe sijak halgeo. Ya, setelah itu ya Rebun, setelah itu kita akan langsung memulai pekerjaan perakitannya. Jorip hada kan artinya merakit ya, teman-teman. Ca, grom sijak kapsida. Ya, kalau begitu, mari ada biopsida ya. Akhiran biopsida di sini diartikan mari, kalimat ajakan. Mari kita mulai. Sijak kapsida. Mari kita mulai. Seperti itu teman-teman ya untuk penjelasan daripada Dewa Il percakapan pertama. Silakan coba Anda isi dulu untuk kosakatanya. Oke, jika sudah diisi untuk kosakatanya, kita lanjutkan ke bawah. Mas Amin, nomor 1 minta tolong dibantu baca untuk kalimat tanyanya. Oke, adiksi timen onel jail monjo musen irel halgoyeyo. Oke, betul. Kita artikan dari sini ya. Artinya apa? Timnya Mas Adit itu pertama-tama akan memindahkan apa? Oke. Ini ya, timnya Mas Adit hari ini pertama-tama ya, ini akan ya Bunda, ke belakang juga boleh ya. Akan melakukan pekerjaan apa untuk yang pertama kali gitu. Jadi yang step pertamanya itu timnya Mas Adit bakalan ngelakuin apa sih? Jawabannya adalah memindahkan batang besi ya. Jadi jawabannya adalah iya, jawabannya ini teman-teman. Col genel samcengero olemyo nohologoyeyo. Nah, artinya gimana ini, Mas Amin? Akan memindahkan batang besi ke lantai 3. Betul ya. Jadi akan memindahkan olemyo ini memindahkan ya, Robun. Memindahkan batang besinya ke lantai 3. Colgen itu artinya batang besi ya. Seperti itu. Nomor 2 Mas Amin dibantu baca lagi. Gopujin solji hue musen irel halgoyeyo. Oke, artinya gimana? Setelah memasang cetakan akan melakukan apa? Oke, betul ya teman-teman.
Setelah membereskan pekerjaan memasang cetakan, ini ya, Gopujib Solchihada artinya adalah memasang cetakan untuk cor-coran. Yaitu, maka akan melakukan pekerjaan yang seperti apa kelanjutannya. Mau ngapain? Adalah akan merakit batang besi. Iya, betul. Bahasa Koreanya adalah, silakan dibaca. Torim Jakobel Halgoyeyo. Oke, betul ya. Cholgen jorip jak obel hal goyeyo. Kalau kita artikan apa? Akan merakit batang besi. Iya, Akan akan melakukan melakukan pekerjaan merakit batang besi. Cholgen jorip artinya adalah merakit batang besi. Seperti itu ya untuk jawabannya. Sudah diisi belum? Oke, jika sudah diisi untuk jawabannya, kita coba lanjutkan ke bawah ya. Halaman 163 buku Anda, teman-teman, di situ ada owi atau kosakata yang pertama. Sini bunyinya adalah tentang gonsol hyonjang. Hyonjang itu artinya adalah tempat, ya, Oke, jadi tempat daripada gonsol. Gonsol itu artinya adalah industri konstruksi atau pembangunan. Ya, jadi tempat pembangunan atau industri konstruksi seperti itu. Nah, di sini ada macam-macam kosakatanya. Yang pertama, kalimatnya adalah gonsol. Ini artinya adalah konstruksi atau pembangunan, ya, Robun. Kemudian dilanjutkan adalah gong sajang. Kalau jang berarti artinya adalah tempat, ya, Robun ya. Kalau gong sajang berarti diartikan tempat proyeknya. Seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi gonmurul cita, artinya adalah membangun gonmul. Gonmul itu artinya gedung. Ya. Jadi kalau diartikan adalah membangun gedung seperti itu. Kemudian ada lagi yokdol, artinya adalah batu bata. Kemudian ada lagi cholgen, ini ya, cholgen itu artinya kawat besi atau batang besi. Ini besi yang lumayan tidak terlalu besar ya dimensinya, karena itu kan digunakan buat kayak apa namanya, kayak kerangka itu, kerangka daripada sebelum dicor. Begitu ya, Robun. Kemudian semente, semen. Konkrite itu kayak adukan. Ini kalau dalam bahasa Indonesianya bisa diartikan adukan, ya, campuran dari pasir, semen, kemudian split ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi bige, ini perancah. Ya, perancah tuh biasanya steger. Ya, kalau orang sini tuh manggilnya steger ya, Robun. Kemudian ada lagi tangel pada. Tang itu diartikan tanah, pada itu menggali. Ya, jadi tangel pada diartikan menggali tanah. Kemudian Gopujibel Solchihada ini ya tadi memasang Gopujib cetakan ya, Robot. Kemudian Cholgenel Jorip Hada. Jorip itu artinya adalah merakit. Oke, merakit cholgen batang besinya. Kemudian ada lagi konkriterel tasol hada, artinya adalah mengecor beton. Kalau konkritenya itu diartikan betonnya atau tadi campuran adukan tadi. Nah, kalau yang tasol hada berarti diartikan adalah mengecornya, jadi kegiatannya, Ruben, seperti itu. Kemudian di sini ada dua contoh kalimat, kita akan coba baca. Yang pertama, gong sajang esonen hangsang anjon moro cakyong hiya heo. Di tempat konstruksi, ya, Ruben, Anda harus selalu hangsang ya. Jadi Anda harus selalu cakyong hada memakai anjonmo itu helm keselamatan. Oke, jadi di tempat kerja atau di tempat konstruksi, Anda harus selalu memakai anjonmo, helm keselamatan. Seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan gonmurul cil tenen. Ketika Anda membangun gedung, monjo pertama-tama tanggal payah yo, harus menggali tanahnya. Mungkin untuk apa namanya? Kaki-kakinya ya, Hirobun itu kan harus digali dulu biar ada cengkraman ke tanah agar saat terjadi gempa dan lain sebagainya itu tidak mudah roboh. Gitu maksudnya ya. Oke, silakan coba Anda isi dulu untuk kosakatanya ya, Hirobun, karena lumayan banyak. Oke, jika sudah diisi kita coba lanjutkan ke bawah, teman-teman. Di sini ada informasi soal gambar ya. Silakan Anda coba isi gambar berikut dengan kosakata yang ada di atas tadi, kemudian Anda artikan ya. Misalkan ini contohnya nomor 1, saya beri contoh 1. Itu adalah gambar apa? Gambar semen ya. Nanti bahasa Koreanya apa? Bahasa Koreanya adalah semente. Artinya apa? Artinya di bawahnya Anda tulis lagi semen. Seperti itu. Nomor 2 apa sama dengan nomor 6? Silakan coba Anda isi dulu ya, Robun.
Oke, jika sudah selesai diisi, saya minta tolong sama Mas Rian. Nomor 1, tadi gambar apa Mas Rian? Nomor 1 adalah Nomor semen, ya semen. Bahasa Koreanya apa semen? simente, Semente. Ini ya, teman-teman jawabannya seperti ini. Simente artinya adalah semen. Kemudian nomor 2 gambar apa ini? Adalah memasang cetakan sen, memasang cetakan. Bahasa Koreanya apa? gopu jipe, jipe, sol cihada, Oke, go pujibel solciada. Seperti itu ya. Ini adalah memasang cetakan. Kemudian nomor 3 gambar apa ini? kawat besi, Ya, itu adalah gambar colgen, batang besi. Berarti bahasa Koreanya adalah colgen, colgen. Betul. Nomor 4 gambar apa ini? batu bata, Oke, terus bahasa Koreanya apa? Batu bata yokdol, adalah yokdol, yokdol. yokdol, Betul. Nomor 5? menggali tanah, Nomor 5 itu menggali tanah. tanggal Berarti tanda, iya, tangan tanggal pada. tanda, Betul. Nomor 6 terakhir mengecor, mengecor ya. Berarti bahasa Koreanya apa? konkrit, konkriterel, tasolhada. Oke, betul. Seperti itu ya untuk jawabannya. Kita coba lanjutkan ya, Yorobun, ke bawah di halaman 164. Silahkan dibuka bukunya. Situ ada moonbob yang pertama, atau tata bahasa yang pertama mengenai bunyinya adalah AO nota. Ini ya, jadi AO nota ini dia digunakan untuk mengungkapkan suatu kegiatan yang sudah selesai, kemudian kondisi tersebut terus berlangsung. Kemudian dia juga hanya bisa melekat pada kata kerja. Ya itu ya. Jadi untuk definisi khususnya, Yorobun, itu dia nggak ada ya. Arti khususnya itu nggak ada. Cuman di sini ada fungsinya ya. Ini untuk mengungkapkan suatu kegiatan yang sudah selesai, kemudian kondisinya masih terus berlangsung. Contohnya gimana? Contohnya gini. Kita coba baca ya. Onje 장을 보러 가요. Onje itu artinya kapan. 장을 보다 artinya berbelanja ke pasar. Ro samping diartikan untuk, gayo itu pergi. Berarti kapan Anda pergi untuk berbelanja? Kayak gitu ya, dia nanya ya Robun, kapan Anda mau pergi untuk berbelanja? Bolso buah nuasoyo. Ya, di sini ada kata-kata as. Ya, berarti kalimatnya lampau. Artinya saya telah berbelanja ke sana gitu ya. Bolso itu artinya adalah telah. Oke. Kemudian, jadi di sini kan tidak ada arti spesifiknya ya. Maksudnya arti kayak misalnya gosip, gois itu kan ada arti spesifiknya. Kalau di sini enggak. Sama dengan partikel en dan lain sebagainya. Artinya dia punya fungsi, tapi untuk arti secara spesifiknya itu enggak ada ya, Rubun. Kemudian dilanjutkan nail kaji munel taran wal kayo. Saya akan ya, Rubun, memasang pintunya sampai besok katanya. Seperti itu ya, nail kaji itu diartikan sampai besok, munel itu artinya pintu, dara di sini diartikan memasang, ya, noal kayo di sini diartikan akan. Oke, jadi dia akan, saya akan memasang pintunya sampai besok. Kemudian yang terakhir, monjo pertama-tama, byokdorul olumgyo no seo, pindahkanlah, Robun ini, olumgyo nota, artinya adalah pindahkanlah, byokdol, batu batanya. Seperti itu ya. Atau bisa dari belakang Yorobun sama aja. Pindahkanlah batu batanya lebih dulu. Monjo tuh artinya adalah lebih dulu atau yang pertama ya. Monjo lebih dulu atau awal. Seperti itu. Silakan coba diisi dulu ya untuk arti perkatanya. Baik, jika sudah diisi kita coba lanjutkan ke bawah teman-teman. Di sini ada 2 contoh soal ya. Silakan nanti Anda coba jawab dulu. Oke, ini jawabannya kita tutup dulu ya. Nomor 1. Nih, silakan Anda coba jawab dulu. Pilih aja ya mau yang mana, nomor 1 atau yang nomor 2 untuk jawabannya. Seperti itu. Silakan coba diisi dulu. Waktunya 2 menit ya dari sekarang ya, Robun. Oke, jika sudah selesai saya minta tolong sama Mas Vicky nomor 1 dibantu baca dulu untuk soalnya. 여기에는 비옥도를 어떻게 할까요? Oke, artinya gimana? Mau dibagaimanakan batu bata yang ada di sini. Oke, betul ya. Jadi yogiainen biokdoro otoke halkayo. Batu bata yang berada di sebelah sini itu mau diapakan ya, Robun? Kayak gitu ya kalimat tanyanya. Terus dijawab. Jawabannya yang mana Mas Vicky? 1 atau 2? 2.
Jawabannya 2. Dibantu baca. Jogoro omgyo no waseo. Jochogro. Jogoro omgyo no waseo. Oke, artinya gimana? Artinya mohon pindahkanlah ke situ. Ya, ke arah situ. Itu ya. Jocok tuh artinya arah situ ya, Rebun. Oke, jadi olem gyot itu diartikan pindahkan. Jadi pindahkanlah ke arah situ. Dia nunjuk ya. Kalau yang nomor 1 ini gimana artinya Mas Biki? Kenapa tidak dipilih? Karena itu sedang memindahkan. Oke, jadi karena ini kalimatnya adalah sedang memindahkan ke arah situ. Itu kurang tepat ya. Karena kan tadi yang orang pertama tuh nanya, batu bata yang ada di sini tuh mau dikemanakan, mau diapakan kayak gitu. Nah, terus tadi perintahnya adalah pindahkanlah ke arah situ. Kalau di sini sedang dipindahkan ke arah situ kan nggak nyambung, Bun. Ya, jadi jawabannya adalah 2. Kemudian yang nomor 2 Mas Vicky masih dibantu baca lagi. Aditsi kongeritenen mandoro no wasoyo. Ya, artinya gimana? Mas Adit telah membuat cor beton. Ya, Mas Adit, apakah Anda telah membuat adukannya atau cor-corannya seperti itu ya? Jadi Mas Adit, apakah Anda telah membuat cor-corannya? Seperti itu. Kemudian gimana? Jawabannya 1 atau 2? Nomor 1. Jawabannya 1. Dibantu baca. Ne dae no wasoyo. Artinya gimana? Ya. Ya, Oke. telah melakukan semua. Oke, telah dilakukan semuanya. Seperti itu. Kalau yang nomor 2, ne ije halgo yeyo. artinya ya. Ya, akan dilakukan. Ije itu apa sekarang. ije? Iya, ije itu artinya sekarang. Benar ya teman-teman? Ya, akan dilakukan sekarang. Nah, kalau yang ini artinya kalimatnya sudah beres ya teman-teman. Berarti diartikan ya telah dilakukan semuanya. Artinya udah beres semua kayak gitu. Jadi jawabannya Ilbon ya Robin. Silakan diisi. Ini akhirnya berubah ya. Tadi fokusnya adalah di nota ya, AO nota. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke bawah ya, di halaman 165 buku Anda ya Robin. Situ ada kosakata yang kosakata apa Dewa I ya, percakapan kedua. Saya akan coba putarkan untuk audionya, mohon ditunggu dulu ya. 대화 2. 모니카 씨, 내일 오전에 납품할 물건 포장은 다 끝났지요? 네, 대리님. 크기별로 분류해서 따로 포장해 놓았어요. 한번 확인해 보시겠어요? 좋아요. 같이 가봅시다. 대자가 30박스, 중자가 40박스. 그런데 소자가 왜 30박스밖에 안 돼요? 네? 30박스 아닌가요? 여기 주문서에 32박스라고 되어 있잖아요. 가서 물건 있는지 빨리 확인해 보세요. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk percakapannya. Di sini ada percakapan antara Derinim, Ibu asisten manajer, kemudian sama Mbak Monica. Oke, jadi konteksnya adalah mengenai pengiriman barang beserta stoknya. Seperti itu ya. Pertama Derinim mengatakan katanya, Mbak Monica, neil ojone nampumal mulgon pojangan daken najio. Mbak Monica, Anda telah menyelesaikan pekerjaan membungkus barang yang akan dikirim pada besok pagi kan? Jadi akhiran jio itu diartikan kan ya Yorobun. Kenas itu artinya menyelesaikan. Jadi Mbak Monica, Anda telah menyelesaikan semua pekerjaan membungkus Yorobun. Ini barang, ya mulgon itu artinya barang. Pekerjaan membungkus barang yang akan nampum artinya adalah dikirim. Ya, yang akan dikirim pada besok pagi seperti itu. Terus akhirnya Jio kan. Jadi untuk memastikan ya Robun. Terus Mbak Monica jawab ne Derinim ya Ibu manajer. Kemudian
그기별로 분류해서 따로 포장해 놓았어요. Saya telah, 여러분, nih ya, saya telah membungkusnya, oke, secara terpisah dan mengelompokkannya, 여러분. bunyo itu artinya mengelompokkan ya. Kalau taro itu diartikan terpisah, kalau bunyo itu mengelompokkan, kemudian error sini dengan kegibyolo. Kegibyolo itu artinya adalah berdasarkan besar dan kecilnya. Keda ya, itu kan besar. Sini diartikan kegibyolo, berdasarkan besar dan kecilnya. Jadi kalau kita artikan kegibyolo bunyoeso taro pojange noasoyo. Jadi saya telah mengelompokkannya atau membungkusnya secara terpisah ya, dan mengelompokkan berdasarkan besar dan kecilnya. Jadi mengikuti jenis barangnya ya, teman-teman. Ada yang gede, ada yang kecil gitu. Nah, dia udah ngelompokin tuh, udah dipisah-pisah lah seperti itu. Hanban wakine boshigesoyo, apakah Anda mau mengeceknya? Seperti itu ya, Rebu. Kemudian Derini menjawab, katanya, "Choayo, oke. Kachi ga bopshida. Mari kita cek bersama. Gachi itu artinya bersama ya, atau bareng-bareng. Gada itu pergi, bopsida itu untuk melihat. Ya, mari kita pergi untuk melihatnya bersama. Ya, tadi kan dia mikir nih. Kemudian dejaga soren bakse ya. Deja itu artinya adalah kardus besar. Kardus besarnya 30 box. Oke, kemudian jung jaga mahen bakse. Kardus ukuran sedangnya ada 40 box. Oke. Oh, geronde. Geronde itu kan bisa diartikan tetapi atau ngomong-ngomong. Sini diartikan tetapi ya. Tetapi so jaga we soren bakse pakai andoyo. Kenapa kardus kecilnya itu hanya ada 30 box? Dan tidak ada lagi katanya. Kenapa kok cuma 30 box? Kemudian Mbak Monica kaget ya, katanya, "Ne, apa?" Kayak gitu. Soren baksani, anin nggak yo? Bukannya hanya 30 box ya? Dia bilang kayak gitu ya, untuk meng-cross check Yorobun. Jadi Mbak Monica mengatakan, katanya, bukannya cuma 30 box ya? Kemudian si dari ini menjawab Yorobun, katanya, "Yogi, jumun soe, soren du baksrago tuyo isjana." Ya. Pada pesanan ini kan ada tertulis 32 box ya. Jadi ada 32 box di pesanannya itu, tapi Mbak Monica nyiapinnya hanya 30 box, kan kurang 2 tuh. Kemudian langsung kaso mulgon inenji palih wakine boseo ya. Segera coba ya, coba pergi Yorobun. Dan segera Yorobun, segera cek apakah masih ada barangnya. Gaso mulgon inenji palih wakine boseo ya. Jadi segera cek apakah masih ada barangnya. Jadi masih ada stok nggak nih? Jadi dia diminta dicek sama si derinimnya. Gitu ya teman-teman untuk penjelasannya. Silakan coba Anda isi dulu untuk kosakatanya. Oke, jika sudah selesai diisi untuk kosakatanya, kita coba lanjutkan. Nah, ini saya minta tolong sama Kak Yunda ya. Silakan Kak Yunda dibantu baca untuk nomor 1 kalimat tanyanya. Monica Siga Pojanghan. Ini silau banget sih, bentar. Pojanghan Mugono Onje Nam Umhal Goyeyo. Oke, artinya gimana? Mbak Monica akan mengirim barang yang dikemas kapan? Betul ya teman-teman. Jadi Mbak Monica kapan akan mengirim barang Yorobun yang telah dikemas? Dia bakal ngirimnya tuh kapan sih? Jawabannya adalah dikirimnya kapan? Besok, Pak. Besok pagi ya. Jungdabun adalah, silakan dibantu baca Kak Yunda. Neil Ojone
Nampumhal goyeyo. Oke, artinya gimana? Akan tadi nampung Mengirimnya mengirim pada pagi besok. Pada pada besok besok pagi. pagi. Seperti itu ya. Neil ojone nampumal goyo. Akan mengirimnya pada besok pagi. Neil tuh besok, ojon itu paginya. Seperti itu ya Robin. Nomor 2, Ayunda dibantu baca lagi. Suja bakse는 못 박스를 남, 남, 납품해야 해요. Oke, soja ya. Soja baksenan miot bakserel nampum hiya hiyo. Artinya gimana? Dari sini. Box kecil Oke. Harus akan kalau harus yahio akhiran yahio artinya harus ya. harus Harus dikirim dikirim berapa berapa box. ya, betul ya. Jadi apa namanya? Kotak kecilnya itu, kardus kecilnya itu harus dikirim berapa box seperti itu. Tadi kan ada permasalahan ya. Dia harus ngirimnya 32 tetapi nyiapinnya 30. Jadi kurang 2 piece. Maka jawabannya adalah gimana ini? Samsip bakse로 Tadi pakai bilangan asli Korea, Kak Yunda, 30. 30 30 adalah 30 apa? Mahen ya. Oh iya, mahan. Terus duanya? Duanya apa? Lupa ya. Mahen du bakserel nampung iya hiyo. Jadi harus mengirimnya 32 box. Tapi kalau yang bilangan sinonya tadi masih ingat ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya Rabun untuk penjelasan daripada kalimat tanya 2 ini. Silakan Anda coba isi dulu ya untuk jawabannya. Baik, jika sudah diisi kita coba lanjutkan ke bawah ya. Di halaman 166 teman-teman di situ ada informasi untuk owi atau kosakata yang kedua, yakni tentang yutong op pojang. Ya, jadi artinya adalah pojang itu pembungkusan, yutong op artinya adalah industri pengemasan. Jadi yutong op itu artinya industri pengemasan dan pembungkusan atau industri pendistribusian ya. Jadi PT-nya ini dia khusus kayak buat kayak masok-masok doang gitu loh teman-teman. Ya, jadi buat PT-nya dia nggak produksi, tapi dia kayak ngemas, terus ngirim-ngirimin ke berbagai supplier ini ya, apa namanya, vendor-vendornya gitu ya teman-teman. Yutong op, nah industri jasa lah, seperti itu. Oke, untuk yang pertama kalimatnya adalah bunyuada, artinya adalah mengelompokkan. Kayak gitu ya, tadi kan mengelompokkan berdasarkan kegi biolo, besar kecilnya. Kemudian ada lagi sada atau pojang hada, artinya adalah membungkus. Ya, jadi kalau kita artikan ini artinya membungkus atau mengemas. Oke. Kemudian damda atau noda artinya adalah memasukkan. Damda dan nota ini artinya adalah memasukkan. Oke, kemudian ada lagi mukta artinya mengikat, Robun. Oke, kemudian ada lagi nareda memindahkan barang ke tempat lain. Ya. Kemudian ada lagi sada. Kalau sada itu artinya adalah menumpuk. Ya. Kemudian ada lagi shita, artinya memuat ya Robun. Kalau menumpuk itu berarti dia hanya di tanah ya, artinya di tanah ditumpuk berkardus-kardus gitu. Kalau yang shita memuat, berarti dia mengetap di atas kendaraan. Contohnya ini di atas mobil dia muat, itu namanya adalah memuat untuk dikirim seperti itu. Kalau ini kan hanya untuk ditaruh saja, makanya sadarnya menumpuk. Kemudian nerida itu menurunkan. Kemudian jelada artinya adalah mengirim barang keluar. Nampumada artinya adalah mengantarkan atau mendistribusikan barang seperti itu. Oke, silakan coba teman-teman isi dulu untuk kosakatanya ya. Oke, jika sudah diisi kita coba lanjutkan ke bawah. Di sini seperti biasa ya, ada contoh gambar berikut dengan kosakatanya. Silakan Anda coba isi kosakata berikut mengikuti gambarnya. Kemudian Anda artikan ini artinya apa di bawahnya. Seperti itu ya. Waktunya 3 menit ya Robun, mulai dari sekarang silakan coba Anda isi dulu. Oke, jika sudah diisi kita akan langsung ke pembahasannya. Untuk nomor 1, ini gambarnya adalah orang sedang mengelompokkan. Berarti bahasa Koreanya mengelompokkan itu apa? Adalah bun nyu ha ada. Ini ya, nomor 1 bun nyu ada artinya mengelompokkan barangnya.
Seperti itu. Kemudian yang nomor 2 gambarnya apa ini Yorobun? Adalah membungkus. Jadi bahasa Koreanya adalah pujanggada, artinya adalah membungkus Yorobun. Oke. Kemudian setelah dibungkus ya, ini dimasukkan ke dalam kotak. Oke, jadi memasukkan ke dalam kotak itu apa bahasa Koreanya? Adalah damda. Ini ya, artinya memasukkan. Kemudian yang nomor 4, gambarnya sedang mengikat. Mengikat bahasa Koreanya adalah mukta ini ya, artinya adalah mengikat Yorobun. Kemudian terakhir ini adalah memindahkan. Berarti kalimatnya adalah nareda. Memindahkan ya Yorobun. Jadi dipindahin barangnya. Udah beres sih. Kan persiapan mau dikirim seperti itu. Oke. Jika sudah diisi kita coba lanjutkan ke bawah ya. Halaman 167 silakan Anda coba buka. Di situ ada tata bahasa yang kedua, yakni akhiran jio. Jio dalam bahasa Indonesia diartikan kan. Jadi artinya itu kan. Untuk apa? Di sini digunakan ketika pembicara meminta persetujuan atas suatu kondisi atau memastikan fakta yang sudah diketahui oleh lawan bicara. Ya, jadi di akhirannya yang berbunyi jio itu dalam bahasa Indonesia diartikan kan. Nah itu ya, jadi jio ini nanti artinya kan. Kita coba baca teman-teman. Nah, ini ada contoh soal. 고르초에 물건을 보냈지요. Anda telah mengirim barang ke klien kan. Nah, ini digunakan untuk memastikan ya, Yorobun. Jadi untuk meng-cross check bahwasanya pertanyaan tersebut sudah diketahui sama si lawan bicara sebetulnya. Kayak gitu ya. Jadi dia kalau kita artikan, Anda telah mengirim barang ke klien. Gorecho itu artinya klien ya, atau di sini mitra bisnis. Sama aja sebetulnya. Nah, akhiran jio kita artikan terakhiran diartikan kan, seperti itu. Kemudian selanjutnya, Jacob 장을 정리하고 있지요. Anda sedang merapihkan tempat kerja kan, seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga, 바루시는 Indonesia 사람이지요. Mas Baru orang Indonesia kan. Nah, begitu ya teman-teman. Silakan coba Anda isi dulu untuk kosakata per kalimatnya. Baik, jika sudah diisi untuk kosakatanya, kita coba lanjutkan ke bawah teman-teman. Sini ada contoh-contoh ya untuk pengaplikasian daripada akhiran jio. Silakan Anda coba isi dulu. Saya beri waktu Anda sekitar 3 menit untuk coba mengisi, teman-teman. Jadi tinggal tambahin akhirannya saja. Mengikuti daripada gambarnya ini ya. Contohnya gambarnya sedang memisahkan ya atau mengelompokkan barang. Jadi nanti akhirannya gimana? Kan bunyihada ya. Bunyihada itu berubah menjadi bunyo jio kayak gitu ya. Bunyo jio kayak gitu akhirannya. Silakan coba Anda jawab dulu teman-teman. Oke, jika sudah ditulis untuk jawabannya, kita coba langsung ke pembahasan. Untuk nomor 1, gambarnya adalah orang sedang mengelompokkan barang. Bahasa Koreanya adalah bunyuada. Ya, nanti berubah. Akhiran bunyuada berarti berubah menjadi bunyu jio. Akhiran jio kan artinya kan ya, Robun. Seperti itu. Nah, kalimatnya gini. 물건은 ya. 극이별로 분유했지요. Seperti itu ya akhirannya. Nah, ini seperti ini jawabannya Robun, 분유했지요. Kalau kita artikan gimana? Anda telah mengelompokkan ya Robun. Barangnya ini ya. Barangnya telah dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya. Kan? Jadi akhiran jio itu kita artikan terakhir juga. Seperti itu. Jio itu artinya kan. Gitu ya. Kemudian yang nomor 2 gambarnya adalah sedang memasukkan. Ya, berarti damda. Berubah menjadi damasjio gitu ya. 상품은 produknya 모두 상자에 담았지요. Sudah dimasukkan ke dalam kotak semua kan. Nah, akhiran jio itu artinya kan. Terus dijawab pojangan we daman noasoyo. Ya. Setelah saya bungkus itu sudah saya masukkan semua seperti itu. Yang nomor 3, mulgonel modu cae. Nah, ini kan artinya adalah memuat, Yorobun. Ya, jadi ini gambarnya gambar memuat. Berarti bahasa Koreanya memuat adalah shita, berubah menjadi
Shiroshiyo ini ya. Ya, berubah menjadi shiroshiyo. Artinya adalah telah dimuat ke mobil semua. Jadi barangnya telah dimuat ke mobil semua kan. Terus ne 이제 출발하시면 됩니다. Ya, sekarang sedang tinggal berangkat ya. 출발하다 kan artinya berangkat tersebut. Ya, sekarang tinggal berangkat saja. Seperti itu ya untuk jawabannya. Karena tadi sudah diisi, kita coba lanjutkan teman-teman. Nah, ini ada macam-macam informasi mengenai konsol Hyunjang에 중장비. Artinya adalah alat berat tempat pembangunan ya. Jadi ada di macam-macam alat berat di industri-industri pembangunan. Yang pertama, ada jigecha. Ini juga di pabrik juga ada ya, Yorobun. Jigecha itu artinya forklift. Nah, jadi forklift itu digunakan untuk memindahkan, mengangkat barang, menata barang. Nah, pakainya di depan ada garpu. Jadi ada garpu 2 itu untuk mengangkatnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah crane. Crane itu mesin derek ya, digunakan untuk mengangkat barang yang berat biasanya. Nah, ini dipakai di pelabuhan-pelabuhan buat naikin barang yang berat ke atas kapal gitu ya. Kemudian huamulcha atau truk artinya adalah truk ya, Bun. Ya, digunakan untuk mengangkut muatan ya. Kemudian ada lagi gulcaki, artinya adalah ekskavator ya, Bun. Ini digunakan untuk menggali tanah, tangel, pada ya. Kemudian ada lagi bulldozer, artinya bulldozer digunakan untuk meratakan tanah. Mendorong tanah dalam jumlah besar untuk meregangkan bahan-bahan yang padat dan meratakan permukaan tanah. Truk, nah ini biasanya digunakan untuk mengangkut barang-barang yang berat atau untuk kebutuhan pertanian. Dilanjutkan lagi ada dump truck, ya, truk pembuangan. Biasanya bawa material tanah ya, Rebun, untuk di pertambangan. Kemudian grindo artinya grader. Kalau grader ini khusus dia buat jalan biasanya. Jadi ngaratain untuk jalan, ya itu ya. Kemudian remikon. Kalau remikon itu artinya adalah mesin molen atau mobil molen. Digunakan buat ngecor ya, teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu untuk jongbonya. Kemudian halaman 170 Anda silakan dibuka, ada IPS Topic Detki. Kita akan mulai untuk pembahasan IPS Topic Detki. Mohon teman-teman nanti disimak sampai selesai. Bagi yang sudah ada isinya bukunya, Anda boleh mengerjakan di buku tulis atau di bagian yang kosongnya. Ya gitu ya. Tidak akan saya skip, jadi nanti continue nyampe 5 nomor. Oke, mohon ditunggu ya, Rebun. Saya siapkan audionya dulu. 43과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 오전에 무슨 작업을 했어요? 벽돌을 옮겼어요. 다시 들으십시오. 오전에 무슨 작업을 했어요? 벽돌을 옮겼어요. (2번) 상품을 포장해 놓았어요? 네, 포장해 놓았어요. 다시 들으십시오. 상품을 포장해 놓았어요? 네, 포장해 놓았어요. (3에서 4번) 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 상품은 모두 분류해 놓았어요? 다시 들으십시오. 상품은 모두 분류해 놓았어요?
4번, 공사장에서 땅을 파는 작업이 끝났지요? 다시 들으십시오. 공사장에서 땅을 파는 작업이 끝났지요? 오 번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 이제 거푸집 설치 작업이 끝났으니까 철근 조립 작업과 콘크리트 타설 작업을 시작하겠습니다. A조는 철근을 3층으로 옮겨 놓으세요. 그리고 강 반장님은 콘크리트 좀 확인해 주세요. 강 반장님, 레미콘은 이미 들어왔지요? 다시 들으십시오. 이제 거푸집 설치 작업이 끝났으니까 철근 조립 작업과 콘크리트 타설 작업을 시작하겠습니다. A조는 철근을 3층으로 옮겨 놓으세요. 그리고 강 반장님은 콘크리트 좀 확인해 주세요. 강 반장님, 레미콘은 이미 들어왔지요? Oke, silakan dijawab dulu ya Robun ya. Oke, jika sudah selesai dijawab semua, kita akan lanjut ke pembahasan teman-teman. Untuk nomor 1, audionya ini soal 1 dan 2 itu mengenai soal gambar, artinya gambar yang berhubungan dengan audio tadi ya. Nomor 1, audionya mengatakan katanya, 오전에 무슨 작업을 했어요? Pada pagi hari Anda telah melakukan pekerjaan apa? Itu kata si cewek. Kemudian si cowoknya jawab, 벽돌을 옮겼어요. Saya telah memindahkan batu bata. Kira-kira jawabannya yang berhubungan dengan audio tersebut yang mana? Jawabannya adalah nomor 1 ya. 정답은 1번입니다. 벽돌, batu bata ya, Robun. Kalau ini 철근, yang ini BG, yang ini adalah apa nih? Kawat besi ya. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan untuk nomor 2. Audionya mengatakan katanya, 상품을 포장해 놓았어요? Apakah Anda telah membungkus produknya? Dijawab sama si cowok, 네, 포장해 놓았어요. Ya, saya telah membungkusnya. Kira-kira audio tersebut berhubungan dengan gambar nomor berapa? Adalah nomor 포장하다, artinya membungkus. Nah, kegiatan membungkus adalah yang nomor 2 ya Robun. Jawabannya Ibon ya, silakan diisi. Kalau yang ini damda memasukkan. Kalau yang ini bunyu artinya mengelompokkan. Kalau yang ini adalah mukta artinya mengikat ya Robun. Harus hafal ya. Kemudian kita lanjut di poin nomor 3 ya Robun. 3 dan 4 kalimatnya adalah cilmunil.ko almajan dapel gorosipsio. Ya, dengarkan dengan baik, kemudian jawablah katanya. Nomor 3, audionya mengucapkan katanya, 상품은 모두 분유에 놓았어요? Apakah produknya telah dikelompokkan semua atau telah dipisahkan semua? Nah, kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, kira-kira jawabannya yang mana? Kita cek nomor 1 ya. 아니요, 분유했어요. Tidak, saya telah mengelompokkannya. Ini sebetulnya kalau depannya ne, ini benar. Tapi kalau depannya anio, kalimatnya akhirannya positif seperti ini ya, berarti salah teman-teman. Ya, dia tidak tepat. Kemudian yang nomor 2, ne, ya. 벌써 해놓았어요. Ya, saya telah melakukannya. Jawabannya 2 ya teman-teman. Silakan dicontreng. Kalau nomor 3, ne, ya. 아직 안 할거예요. Belum akan, ya, anes itu tidak ya. Berarti belum akan saya lakukan, seperti itu mungkin artinya ya. Kalau nomor 4, anio tidak, bunyue noasoyo. Tidak, saya telah bunyu ada, berarti mengelompokkan. Tidak, saya telah mengelompokkannya. Seperti itu. Ini juga kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah nomor 2, teman-teman.
Dilanjut nomor 4. Sini nomor 4 audionya mengatakan katanya Gongsajangeso tanggal panen Jakobi kena Jio. Seperti itu ya. Dia mengatakan pekerjaan menggali tanah di tempat konstruksi sudah selesai kan? Dia nanya ya teman-teman. Pekerjaan menggali tanah di tempat konstruksi sudah selesai kan? Nah, itu kira-kira kalau ada yang nanya seperti itu responnya seperti apa? Nah, pilihan 1, Gelseo entahlah. Wakine Bulgeo, saya akan coba mengeceknya. Ini jawabannya yang paling tepat adalah 1 ya Robun. Ya, silakan Anda jawab. Kita coba cek yang lain nomor 2. Anio tidak. Boso kena soyo. Ya, baru saja selesai katanya. Ini depannya jawab tidak, tapi belakangnya baru saja selesai. Ini kurang tepat ya. Kemudian yang nomor 3, Geromyo tentu saja. Tanggal pago isoyo, sedang melakukan penggalian tanah. Ini juga tidak tepat. Nomor 4, ne ya. Ije sejak kalgeo, sekarang akan dimulai. Jadi jawaban yang paling tepat adalah nomor 1. Entahlah, saya akan melakukan pengecekan. Saya bakal ngecek deh kayak gitu biar tahu ya. Terakhir nomor 5 teman-teman, sini kalimatnya adalah apro hal Jakobi anin gosel muasunika. Jadi apa yang bukan merupakan pekerjaan yang harus dilakukan ke depannya. Jadi kerjaan yang tidak perlu dilakukan, artinya pekerjaan yang udah selesai lah, bahasanya seperti itu. Oke. Untuk audionya mengatakan katanya, Ize gopujib solca Jakobi kena senika karena pekerjaan merakit cetakannya telah selesai. Solgen jorib Jakobwa konkritre tasol Jakobel sejak kagesmida. Kita bisa memulai yakni pekerjaan merakit batang besi dan melakukan pengecoran. Tim Ajonen, Solgen samcengro olemgyo noseo. Pindahkanlah ke lantai 3 batang besinya. Gerigo, kemudian Kang Banjang Nimen, ya Bapak leader Banjang Nim atau Bapak Mandor Kang. Konkrite jom huakine juseo. Tolong cek adukannya atau tolong cek cor-corannya seperti itu. Kemudian Kang Banjang Nim, ya Bapak Mandor Kang. Remikonen imi drowascio. Remikon itu kan mobil molen ya. Mobil molennya telah masuk ya atau sudah datang kan seperti itu. Dia nanya ya teman-teman. Tapi di situ tidak ada tanya jawab, hanya nanya saja. Oke, kira-kira pekerjaan yang tidak perlu dilakukan ke depannya itu yang mana? Pilihan 1, colgenel jorib, artinya adalah merakit batang besi. Tadi ada ya. Tadi kan dibilang katanya karena pekerjaan memasang cetakan sudah selesai, jadi kita bisa memulai pekerjaan merakit batang besi dan mulai pengecoran seperti itu. Jadi merakit batang besi ada. Nah, jadi jawaban 1 ini salah. Sebenarnya nomor 2, gopujip solci, artinya adalah memasang cetakan. Nah, ini yang sudah selesai. Jadi jawabannya adalah 2. Ini tidak perlu dikerjakan lagi karena sudah selesai. Seperti itu ya maksudnya. Kemudian nomor 3, konkriterel wakin, artinya pengecekan terhadap cor-corannya atau terhadap adukannya seperti itu. Kemudian yang nomor 4, konkrite tasol, artinya adalah melakukan pengecoran seperti itu. Jongdabon ilbon imnida. Oke, dari 5 soal betul berapa Yorobun? Mas Amin, Mas Vicky, Kayunda, betul berapa? Salah satu. Salah satu. Mas Vicky salah satu yang mana Mas Vicky? Rena apa Nomor- dia? Yang mana Nomor Mas Vicky? 3. Nomor 3. Salah satu saya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan daripada listening bab 43. Kita coba lanjutkan di halaman 172 IPS topik ilgi, teman-teman. Kita akan langsung bahas ya untuk soal-soalnya. Nomor 1 dan 2 adalah soal gambar. Kita coba cek nomor 1, kalimatnya adalah, ini gambar apa? Gambar perancah ya atau stagger. Stagger bahasa Koreanya adalah dige. Sungdabun sambonimnida.
Kemudian kalau nomor 1, byokdol artinya batu bata. Cholgen artinya adalah batang besi. Simente artinya adalah semen. Jadi jawabannya adalah Sambon. Oke. Kemudian yang nomor 2, gambarnya adalah orang sedang mengelompokkan barang. Ya, ini sedang memisahkan nih, lagi ngelompokin barang. Berarti bahasa Koreanya apa mengelompokkan? Adalah bunyu, 여러분 ini ya, bun유하고 있습니다. Jadi 상품을 bun유하고 있습니다. Sedang mengelompokkan barang, 상품. Kalau yang nomor 1, 상품은 사고 있습니다. Sedang mengemas atau sada apa sada? Sada itu menumpuk ya. Menumpuk ya, teman-teman. Sedang menumpuk barang seperti itu. Kemudian ada lagi 상품은 내리고 있습니다. Sedang menurunkan barang. Kalau yang nomor 4, 상품을 상자에 담고 있습니다. Sedang memasukkan ke dalam kotak barangnya. Jadi barangnya sedang dimasukkan ke dalam kotak seperti itu. Jawabannya Sambonnya bunyu. Jadi kalau gambar seperti ini tinggal pahami kata kerjanya aja sebetulnya. Kan yang dia berbeda itu kata kerjanya. Oke, lanjut ya nomor 3 dan 4. Di situ ada kalimat tentang soal-soal bingkan atau soal yang runtang. Oke. Yang pertama nomor 3 sini kalimatnya adalah 반장님, Bapak leader. 몇 개씩 포장할까요? Kita harus membungkus sampai berapa buah? 몇 개씩 itu artinya berapa buah. Ya. Jadi Bapak mandor, kita harus membungkus sampai berapa buah? 몇 개씩. 몇 kan satuan berapa ya, menanyakan. Kemudian dilanjutkan, 제품을 10개씩 모이서 상자에 뭐뭐뭐뭐 됩니다. Nah, berarti kalau ada 상자에 diapain? Ya, dibuat, dipotong, atau delo gada itu artinya pergi masuk ya. Ini lebih ke perpindahan orang ya, Robun. Jadi kurang cocok untuk barang. Nah, kemudian kalau yang nohmyeon ini diartikan untuk memasukkan seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang nohmyeon. Myeon dwimnida diartikan cukup. Ya. Cukup masukkan ke dalam kotak sejumlah 10 produk ya. Jadi diminta untuk memasukkannya. Jadi ini ya, nohmyeon. Sangjae nohmyeon dwimnida. Jadi myeon dwimnida diartikan boleh atau cukup sama aja. Nah, cukup masukkan ke dalam kotak 10 produknya seperti itu. Kemudian yang poin nomor 4 teman-teman, kalau yang mandel ini membuat ya tadi ya. Ini mandelmyeon ya, cukup buat. Jarumyeon cukup potong. Ya, delogamyeon cukup pergi masuk. Oke, ini kurang tepat. Yang nomor 4. Nah, ini nomor 4 kita coba baca. Gulcakiro tanggal momo nohuseo. Ya, di sini ada kata-kata gulcaki. Gulcaki itu artinya adalah eksavator, ro dengan tanggal. Nah, ini tanggal itu artinya adalah tanah. Ya, kalau ada gulcaki, ada apa namanya? Ada eksavator, kemudian ada tanah, berarti kata kerjanya apa? Adalah menggali. Maka jawabannya adalah yang pa. Ya, tanggal panohseo. Ya, galilah tanah dengan eksavator. Ne algesmida ya, saya mengerti. Kalau yang sada apa? Berarti menumpuk ya. Mukta itu mengikat, damda itu memasukkan. Seperti itu. Jawaban yang paling tepat adalah 1, teman-teman. Kemudian yang terakhir di poin nomor 5. Nomor 5 ini kita coba baca ya. Dalam cilmune dapat sipsio. Jawablah pertanyaan berikut katanya. Kalimat tanyanya adalah 상품을 어떻게 분류했습니까? Bagaimana cara mengelompokkan daripada produk tersebut? Gimana sih cara mengelompokkan produk tersebut? Kayak gitu ya. Atau cara menyortir katanya. Sama aja ini kalau kita artikan. Bagaimana cara menyortir produk tersebut? Nah, berdasarkan grafik di atas, 상품 분류, cara menyortir yang pertama adalah kegi biolo. Artinya berdasarkan besar kecilnya. Ya, jadi sortir berdasarkan besar kecil barang tersebut. Yang kedua, 상품 포장, artinya bungkus produk. Ya, jadi ngebungkus produknya tuh gimana caranya? Jadi sini adalah
Gebal pojang. Jadi pengemasan secara terpisah atau mandiri. Ya, jadi pengemasan secara terpisah. Berarti gimana? Jawabannya adalah yang nomor kegi tara. Ikuti berdasarkan besar kecilnya. Ini ya teman-teman, jawabannya nomor 4. Oke, silakan coba Anda isi teman-teman untuk jawabannya. Oke. Untuk penjelasan daripada bab 43 saya rasa cukup ya seperti itu. Saya akan matikan rekam layarnya dulu teman-teman.